Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali di channel Guru Made. Semoga kita tetap bahagia, tetap sehat dan juga tetap semangat untuk merangkai berbagai macam kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, masih tetap di dalam informasi-informasi tentang seputar ASN, baik itu PNS, P3K maupun pensiunan. Dan kali ini, di video kali ini saya akan bahas tentang sebuah program besar ya dari PT Taspen, yaitu program pensiun. Dan program pensiun ini merupakan salah satu dari 4 program besar dari PT Taspen, yaitu ada tabungan hari tua, kemudian juga jaminan kecelakaan kerja, dan juga jaminan kematian. Dan program pensiun ini merupakan salah satu bagian dari 4 program besar PT Taspen tersebut. Dan kita akan coba kita ulik tentang program pensiun ini dari A sampai Z ya, baik dari segi manfaatnya, dari segi kepesertaan, kemudian juga dari segi kewajiban para peserta. Dari segi pengertian, program pensiun itu adalah sebuah program sebagai bagian dari jaminan hari tua ya. Jaminan hari tua dan juga penghargaan ya bagi para pensiunan itu karena mereka sudah berbakti berpuluh-puluh tahun sebagai pegawai negeri, dan ini sebagai penghargaan dari pemerintah. Dari sisi kepesertaan, siapa saja yang bisa menjadi peserta dari program pensiun ini? Setidaknya ada 8 kategori, 8 jenis yang bisa menjadi peserta dari program pensiun ini. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil pusat. Kemudian yang kedua, pegawai negeri sipil daerah otonom. Kemudian juga yang ketiga, pejabat negara. Yang keempat, hakim. Yang kelima, penerima tunjangan perintis kemerdekaan. Yang keenam, penerima pensiunan anggota ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989. Kemudian juga penerima tunjangan veteran dan dana kehormatan. Yang kedelapan, penerima pensiun ex-PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia Persero. Itu adalah dari sisi kepesertaan ya. Yang kedua dari sisi manfaat. Dari sisi manfaat ini sekitar ada 7 manfaat yang bisa diperoleh oleh para peserta dari program pensiun ini. Yang pertama adalah pensiun sendiri. Ya jelas ya, pegawai negeri yang sudah punah kemudian mereka mendapatkan uang pensiun setiap bulan. Itu adalah pensiun sendiri. Kemudian berikutnya, kalau si PNS itu meninggal, maka ada pensiun janda atau duda ya, dari istri atau suami si PNS yang meninggal tersebut, atau si yang pensiunan yang meninggal tersebut. Kemudian yang ketiga, hak pensiun berikutnya adalah pensiun yatim piatu. Nah, ini adalah anak kandung yang terdaftar yang masih berhak ketika si pensiunan atau suami atau istrinya juga meninggal atau orang tuanya sudah meninggal, maka anaknya ini akan berhak menerima pensiun yatim piatu. Kemudian juga ada pensiun orang tua. Ini masih rangkaian tadi, ketika pensiun itu meninggal, kemudian istri atau suaminya meninggal, juga anaknya juga meninggal atau tidak ada ya, maka pensiun orang tua ini bisa didapatkan ya. Jadi itu yang keempat adalah pensiun orang tua. Kemudian yang kelima, manfaat atau hak-hak penerima pensiun itu adalah pensiun terusan. Pensiun terusan ini biasanya 4 kali gaji kotor ya, atau 4 kali gaji bruto dari yang tercantum di nama pensiun tersebut. Jadi ada pensiun terusan. Kemudian juga ada uang duka wafat. Uang duka wafat ini dibayarkan sekali ketika salah satu dari yang 4 ini meninggal dunia. Baik. Kemudian yang ke-6 itu adalah uang duka wafat. Ini dibayarkan sekali. Kemudian yang ke-7, pengembalian nilai tunai iuran pensiun bagi peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun, baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Ya, secara garis besar adalah ada 7 manfaat, ada 7 hak dari penerima pensiun. Kemudian kita beralih ke kewajiban. Kewajiban ini kita bagi 2 ya.
Pertama, kewajiban ketika si pegawai negeri itu masih aktif sebagai pegawai negeri. Yang kedua, ketika sudah purna atau sudah menjadi pensiun. Ketika masih aktif sebagai PNS, maka si PNS itu untuk mengikuti program pensiunan ini mempunyai dua kewajiban ya. Yang pertama adalah membayar iuran sebesar 4,75% itu dari gaji pokok plus tunjangan istri atau tunjangan suami atau tunjangan anak ya. Jadi dipotong 4,75% setiap bulan. Itu kewajiban pertama. Kemudian kewajiban kedua, melaporkan apa saja perubahan data peserta dan keluarganya. Jadi pertama adalah membayar iuran, yang kedua melaporkan perubahan data pada dirinya dan juga pada keluarganya. Itu dua kewajiban dari seorang pegawai negeri yang masih aktif untuk mengikuti program pensiun ya. Kemudian yang kedua, ketika sudah purna, sudah pensiun, masih ada kewajiban ya untuk menerima dana pensiun bulanan ini secara rutin. Dan ini ada dua kewajiban juga. Yang pertama adalah melakukan perubahan data atau melaporkan perubahan data penerima dan keluarganya. Nah, ini sama ya. Jadi harus ada update ketika ada perubahan data di Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu ya. Jadi harus ada update ke PT Taspen. Kemudian yang kedua, ini yang sering saya bahas, melakukan autentikasi secara rutin, baik sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Itu tergantung kategorinya. Kalau 1 bulan sekali itu adalah untuk penerima dana veteran. Kemudian yang 2 bulan sekali itu untuk pensiunan yang tidak mempunyai tunjangan keluarga alias tidak mempunyai ahli waris ya. Kemudian yang ketiga yang 3 bulan sekali itu yang memiliki ahli waris. Nah, itu dua kewajiban ketika Bapak Ibu sudah purna untuk mendapatkan pembayaran rutin pensiunan. Nah, demikian Bapak Ibu ya, sekilas tentang program pensiun ini, baik dari segi kepesertaan, dari segi manfaat, kemudian juga dari segi hak-hak yang bisa kita peroleh sebagai penerima pensiunan, dan juga dari segi kewajiban kita baik ketika aktif maupun sudah purna sebagai pegawai negeri sipil ya. Semoga ini menjadi edukasi bagi kita semua dan mengingatkan ya tentang hak-hak yang bisa kita dapatkan ketika kita menjadi peserta Taspen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.